Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Rudais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan keribahan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan kita hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Rudais dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-150. Nah, pada episode kali ini seperti biasa saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah selalu baik Mas. Selalu Anis. baik ya. Kok ketawa ada apa ini? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kan kita memang harus selalu ceria Mas. Oh Anis. gitu ya. Nah, buat apa kita sedih-sedih kan? Ya buat ini status. Iya. Mas Anis sering buat status sedih-sedih gitu ya Mas Anis? Iya kadang-kadang. Kadang-kadang. Kan buat ngikuti tren gitu. Oh, iya. Nah Mas Aldi, ini malam ini kita ketemu lagi di ngopi. Kira-kira ini mau membahas tentang apa Mas? Nah kita mungkin ada satu permasalahan ini Mas Anis. Tentang manusia. Tentang manusia, berarti iya. Termasuk kita ini? Iya, kita manusia. Gimana? Karena kan permasalahan tentang manusia itu kan sangat banyak kita perbincangkan Mas Anis. Saya enggak pernah selesai mungkin nanti kalau sampai kiamat nanti. Nah ini tentang pribadi manusia Mas Anis. Oh tentang kepribadian manusia. Kalau menurut Mas Anis, perbedaan manusia satu dengan yang lainnya itu apa Mas Anis? Kalau perbedaan manusia satu dengan lainnya itu ya selain mancung sama pesek ya. Itu ya keimanan dan ketakwaannya kepada keimanan Allah. dan ketakwaannya. Nah itu kan juga masalah pribadi juga kan Mas Ya. Anis. Ketakwaan ini orangnya takwa atau tidak? Kayak Mas Anis takwa, saya tidak itu. Kan takwa nggak bisa diukur oleh. Oh nggak bisa dilihat secara dohir ya Mas Ya. Anis. Nah kita akan membahas pribadi manusia itu Mas. Kan yang membedakan manusia dengan binatang atau dengan makhluk lainnya itu kan tentang kepribadian Mas Anis, bijaksananya gitu. Kan kalau hewan kan enggak bisa kan kalau bijaksana Mas Anis. Yang bisa bijaksana kan hanya manusia kan. Karena manusia diberi akal, kemudian diberi hati juga ya. Iya, kalau binatang kan cuma mengikuti naluri dan instingnya saja. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Anis pribadi yang sempurna itu yang seperti apa Mas Anis? Ya di antaranya Mas Aldi ya, mungkin seperti yang dicontohkan Rasulullah ada 4 sifat itu Mas Aldi. Apa aja itu Mas Anis itu sifatnya? ada sidik, amanah, fatonah, tablik, itu 4 sifat Nabi yang kalau memang kita kok bisa benar-benar mentauladan itu sebagai sebuah tauladan yang nanti bisa menjadikan kita manusia yang baik. Mungkin bahasanya insan kamil mungkin. Ya insan kamil juga bisa. Iya. Nah itu kira-kira untuk membahas itu kita mengundang siapa ini Mas? Oh nah kalau ini kita akan mengundang seorang tokoh muda. Tokoh muda. Mas Anis kan juga tokoh muda juga kan? Oh, saya Seumuran Mas Anis ya? Ini di atas saya. Oh di atas ya, tapi masih muda gitu. Karena kalau saya panggil beliau itu Kang. Oh Kang. Berarti kan di atas saya kan gitu. Oh, iya. Beliau itu juga seorang apa ya? Konsultan di rumah sakit, kemudian banyak bidangnya itu, bahkan pendakwah juga. Enggak cuman sakit fisik mungkin ya Mas Anis? Ya non fisik juga bisa beliau. Gaib maksudnya? Bahkan beliau juga peruqyah katanya itu. Peruqyah? Nah, ini jadi kalau Mas Adi punya gangguan masalah kebatinan, gaib gitu ya? Nanti bisa diruqyah beliau. Mungkin bisa minta pelet ya Mas? Oh nggak tahu kalau itu. Langsung dipanggil saja Mas. Oke, kita panggil Mas Adi ya. Untuk Kang Burhan, monggo bisa gabung ngopi bersama kami. Monggo Kang. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabare pripun Kang? Sehat ya. Semuanya alhamdulillah. Kayaknya nggak sehat kita berdua ini. Beliau tuh semangatnya luar biasa loh Mas Adi.
Ya harus bersemangat muda biar sehat. Kalau semangatnya semangat tua ya nanti ya. Kepinginnya di rumah terus. Kadang yang tua aja masih semangat ya Mas. Tapi yang muda kadang males-malesan. Iya. Kang Burhan, tadi kita sama Mas Aldi itu ngobrol tentang kepribadian manusia. Ya. Bahwa salah satu tolak ukur untuk membedakan manusia satu dengan lain adalah bagaimana itu ketakwaannya atau keimanannya. Kemudian sifat yang bisa kita tiru ada 4 sifat Nabi itu kan. Nah itu apakah kalau ketika sudah bertakwa kemudian punya 4 sifat itu atau meniru 4 sifat Nabi itu, apakah sudah menjadi manusia yang sempurna atau insan kamil? Atau itu hanya sebatas belum, ini masih belum ke tingkat manusia yang sempurna atau gimana Kang? Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Baik, jadi menarik sekali yang tadi diperbincangkan oleh Mas Hanis dan Mas Aldi berkaitan dengan bagaimana kepribadian manusia itu. Ya memang tidak ada yang sama itu. Kalau kita mau mengukur manusia, tidak ada yang sama. Yang sama itu adalah di hadapan Allah. Itu sama. Yaitu dari yang disampaikan tadi, di hadapan Allah itu yang sama diukur dari sisi ketakwaannya. Nah, takwa ini memang sesuatu yang luas. Jadi tidak hanya sekedar yang disampaikan khotib setiap Jumat itu kan makna takwa imtitsalu awamirillah wa jitinabun nawahi, yaitu menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini yang secara umum makna takwa. Tapi sebenarnya takwa itu luas. Bahkan dikatakan takwa itu kalau mau dijadikan satu wadah itu bisa melebur seluruh sifat-sifat manusia. Itu melebur pada takwa. Sehingga derajat paling tinggi itu kan muttaqin. Coba kalau kita lihat surga itu kan anggap saja itu puncak kenikmatan ya. Itu kalau dalam Al-Qur'an wa'iddat lil muttaqin. Orang yang berpuasa tujuannya la'allakum tattaqun, takwa lagi. Bahkan lil muttaqina imama doanya. Ya, jadi memang takwa ini secara dalam ilmu tasawuf itu ada yang mengatakan ya nilai tertinggi ini ketakwaan. Bahkan dalam Al-Qur'an kan kita hafal fa inna khairaz zadit taqwa, ya kan, sebaik-baik bekal itu juga ketakwaan juga. Nah, sekarang bagaimana caranya mengukur karakter? Nah, ini yang penting, karakter. Sekali lagi bahwa karakter ini kan banyak, sifat itu banyak. Tapi yang bisa kita contoh tentu Rasulullah. Makanya beliau dikatakan uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di sini untungnya Al-Qur'an itu menggunakan fi. Fi itu maknanya adalah kita itu mencontoh apa yang ada di dalam Rasulullah. Yang namanya mencontoh itu kalau dalam hadis itu perintah tentang bagaimana kita itu beramaliyah, bagaimana kita itu beribadah, kata Rasulullah bidiklah. Kalau tidak mampu minimal mendekati. Berarti nggak harus sesuai persis sama Rasulullah. Karena nggak bisa. Mas Anies mau meniru misalkan sifatnya Rasulullah. Rasulullah itu setiap malam tahajud. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Tapi minimal pernah membidik itu. Saya minimal pernah berusaha untuk tahajud. Artinya pernah melaksanakan salat tahajud ya, gitu, walaupun tidak bisa seperti Rasulullah. Rasulullah itu setiap hari membaca istighfar tidak kurang dari 100 kali. Padahal beliau sudah jelas dikatakan sebagai orang yang maksum, orang yang diampuni dosanya, orang yang dijamin masuk surga. Itu masih membaca istighfar lebih dari 100 kali setiap hari atau tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Nah, kita apa bisa istiqomah kan? Tidak. Kalau saya minimal ba'da sholat. Minimal ba'da sholat ya. Kalau sempat. Ba'da sholat dan ketika jamaah. Karena ikut dengan imamnya. Nah, ini jadi memang perintahnya adalah fi Rasulillah. Coba kalau menggunakan bi Rasulillah. Laqad kana lakum bi Rasulillah. Itu malah jadi wajib. Wajib mungkin karena sesuatu harus
meneladani sesuatu yang melekat semuanya pada Rasulullah, diteladani semuanya. Semuanya. Lah ini kan fi itu memiliki makna apa namanya, boleh memilih sesuai dengan kemampuan. Sehingga dalam Al-Quran itu masalah takwa itu ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Takwa pun juga kita Semampunya ya. Makanya berlebih-lebihan itu kan juga kurang bijak. Jadi bahkan berlebih-lebihan dalam kebaikan itu juga bisa berbuah keburukan. Kok bisa juga? Iya, berlebih-lebihan dalam kebaikan itu bisa berbuah keburukan. Contoh paling mudah begini, kita yang real dulu dalam keseharian. Ada orang tua yang begitu sayang kepada anaknya berlebih-lebihan. Itu nanti lama-lama menjadi apa? Memanjakan. Oh, gitu. Ya kan? Orang itu tegas itu kan penting. Ya. Tapi tegasnya berlebih-lebihan, otoriter jadinya. Iya, betul. Kan begitu? Melekang semuanya. Malah beresiko juga. Malah berisiko. Makan kan baik, tapi makan berlebihan kan tidak baik bagi kesehatan. Tidur juga baik, tidur berlebih-lebihan juga tidak baik. Nah, ternyata ini ada di zaman Rasulullah. Oh, ada cerita. Ada 3 sahabat begini. Suatu saat itu ada 3 sahabat sowan ke Rasulullah. Ketika sowan ke Rasulullah itu mendapati Rasulullah, ya Allah, Kanjeng Nabi itu orang yang sudah jelas-jelas dekat dengan Allah, jelas-jelas masuk surganya Allah, diampuni dan lain sebagainya. Ibadahnya Masya Allah begitu khusyuk, luar biasa. Wah, saya kepingin meniru Rasulullah. Akhirnya apa? Sahabat yang pertama itu mengatakan begini, mulai saat ini aku ingin berpuasa seumur hidupku tanpa berbuka. Maksudnya berbuka itu setiap hari berpuasa. Berbuka bukan buka puasa, maksudnya berbuka itu tidak berpuasa, tidak ada jedanya. Puasa terus umur hidup. Ini sahabat yang pertama. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan, aku ingin fokus dalam hal ibadah, beragama dan sebagainya. Fokus akhiratnya Allah. Saya nggak akan menikah. Begitu. Nah, sahabat yang ketiga mengatakan begini, saya kepingin seperti Rasulullah. Saya akan sholat malam terus dan tidak pernah tidur, tidak menjadikan malam-malamku berlalu kecuali diisi dengan sholat. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu mendengar demikian, apa kata Rasulullah? Begini, aku lebih bertakwa daripada kalian. Aku lebih dekat dengan Allah daripada kalian. Tapi ketahuilah bahwa aku puasa, aku juga berbuka. Bahwa aku sholat malam, aku juga tidur. Bahwa aku itu menjaga agamaku, aku juga menikah. Artinya apa? Berlebih-lebihan itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi sifat-sifat inilah yang kemudian tadi kalau kita bahas tadi disinggung masalah bijaksana dan sebagainya, itu masuk di sana. Oke. Ya, Tapi itu termasuk juga kategori sidik deh Gus, yang tadi kayak kita tahu kapasitas diri kita, itu kan kayak semacam jujur kepada diri kita sendiri kan. Ya. Jadi kalau sidik ini kan bahasanya apa ya? Kalau di bahasa di pekerjaan, sidik itu integritas. Oh, integritas. Integritas ya, dia itu jujur. Sidik itu diartikan jujur. Orang yang bekerja itu punya integritas, kejujuran. Kalau dalam bidang keuangan, transparan. Harus transparan. Ini kan bidangnya beda-beda ya. Transparan. Kalau dalam hal misalkan perdagangan, tidak ada yang namanya tipu-tipu. Mengelabui penjual, manipulasi, menjual beras yang ditampilkan berasnya yang di atas yang baik, begitu ngambil yang diambil yang di bawah yang kurang baik. Atau kalau kita lihat video-video itu ada penjual ketika menjualkan buah misalkan apel, ketika ditimbang yang ditimbang yang bagus, begitu yang diambil yang diberikan yang sudah di plastiki itu yang dikasihkan yang buruk. Ini kan tidak mencerminkan integritas. Lah, sifat sidik ini meluas banget, bukan hanya sekedar dalam pekerjaan, itu dalam hal apapun. Tapi secara makna itu artinya jujur kan? Jujur. Ada yang mengartikan jujur, ada yang mengartikan benar. Kalau yang paling banyak dipakai nah kejujurannya Rasulullah. Karena as-siddiq ini kan melekat pada sahabat Abu Bakar juga kan? Abu Bakar as-siddiq. Tapi as-siddiqnya Abu Bakar ini bukan kemudian bahwa beliau ini orang yang selalu jujur,
Tapi as-siddiq di sini diartikan membenarkan. Oh, membenarkan Rasulullah. Karena Abu Bakar itu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj itu kan tidak ada orang yang percaya. Iya. Masa ada orang kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ila Sidratil Muntaha dalam waktu sekejap. Iya. Bahkan dia hanya malam hari yang seharusnya kalau ditempuh secara umum bisa 30 hari. Iya. Nah, orang yang pertama dipercaya itu Abu Bakar. Abu Bakar. Sehingga beliau kemudian disebut dengan as-siddiq. As-siddiq. Tapi sifat as-siddiqnya Kanjeng Nabi itu lebih dimaknai jujur. Karena beliau dikenal ketika mulai kecil, ketika mengikuti Khadijah, ketika berdagang. Iya, Itu iya. sudah dikenal dengan kejujurannya beliau. Sehingga kemudian melekat makna siddiq pada Rasulullah. Jadi kalau mau ditarik, sifatnya sudah ditarik dari siddiq saja ini bisa meluas kemanapun dan bisa diterapkan dimanapun. Termasuk bagi diri sendirilah. Kita kan ya jujur dengan diri sendiri. Kita itu masa mau berbohong dengan diri sendiri saja berbohong, apalagi kepada orang lainnya jangan sampai kan seperti itu. Ya, pokoknya ya nilai jujur ini bisa ditampilkan, bisa diterapkan dimanapun posisinya. Iya. Gitu. Itu dalam segi lisan saja tuh bagaimana itu Gus kalau Gimana? siddiq tadi jujur itu? Jujur ini kan macam-macam. Jadi kalau yang secara umum bisa dilihat, ya otomatis dari sisi perkataan, ya kan, perkataan jujur. Nah, kalau dari sisi perbuatan bisa enggak jujur? Kita jujur dalam arti begini, saya ini jujur betul-betul sangat mencintainya. Itu kan kejujuran dalam hati. Tapi enggak diucapkan dan diucapkan. Tapi bisa enggak muncul dalam perbuatan? Bisa. Kan bisa. Iya. Dia mewujud dalam suatu perbuatan karena tidak berani mengungkapkan. Sebenarnya kalau mau jujur ini, aku mau jujur kepadamu, tapi ini tidak bisa. Mau jujur itu, orang mau jujur saja terkadang itu kalau dari sisi umum nih ya, tarik sisi umum, orang mau jujur terkadang berat, apalagi jujur yang itu bahkan bisa menjadikan menyakiti orang lain. Ya memang jujurnya harus disimpan. Kita melihat orang lain misalkan nyuwun sewu kurang baik perangainya, kemudian dari sisi fisiknya misalkan ada hal yang dicelakan, ya enggak boleh jujur dalam kamu kok seperti ini. Itu kan, termasuk itu jujur berlebihan enggak, Kang? Ya berlebih-lebihan termasuknya itu. Jadi nah ini makna bijak. Makna orang yang bijak itu dia bisa menempatkan pada tempat yang seharusnya. Dia bisa berbicara yang seharusnya, dia bisa bertindak, bertingkah laku yang seharusnya. Ini Ibnu Qayyim yang menyampaikan berkaitan dengan yang demikian. Karena contoh kalau kita itu menjenguk orang sakit, ya kan enggak boleh jujur-jujur banget. Misalkan jujur banget dalam arti wajahmu kok pucat, misalkan kok tambah kering, jujur ya enggak perlu disampaikan begitu. Wong ya orang tahu lah ya, ya sudah kita yang namanya menjenguk orang sakit itu kan sama dengan takziah. Tugas kita itu menghibur sebenarnya. Tidak secara jujur dikatakan kok mambu. Ya saya tahu betul karena saya orang di rumah sakit bagaimana orang yang saya kadang itu bau, kadang itu karena mungkin bekas muntahan, kotor, kucel kan memang sebenarnya begini, orang jujur itu ya harus betul-betul menempatkan kejujurannya secara pas di tempat yang seharusnya. Tapi mungkin menurut saya Kang itu, jujur itu yang paling penting adalah kepada diri sendiri Kang. Karena tadi kan kepada orang lain menyesuaikan itu. Bukan sama orang sakit ya, kamu nggak usah jujur banget, kan minimal dihibur lah. Tapi kalau ke diri sendiri Kang, gimana Kang? Kalau jujur dirinya kan begini sebenarnya, seperti halnya misalkan kita itu mempercayai sesuatu, kita itu meyakini sesuatu. Ya jujur saja itu ya, jujur saja saya tidak bisa menerima itu kan gitu misalkan. Ada orang yang misalkan mendolimi kita ada orang yang mendolimi kita atau menyakiti kita. Ini kalau mau jujur kepada diri sendiri itu kan sebenarnya kita itu mau meronta, mau marah kan seperti itu. Lah kita kan menyimpan kejujuran itu sebenarnya kan sama dengan kita itu, jujurnya tidak perlu kita aplikasikan. Tidak perlu kita wujudkan. Kalau misalkan boleh ngomong sakit ya sakit kan? Ya sakit, kalau mau dikatakan sakit ya sakit, tapi memang ya jujur saja ini
ini sudah sesuatu yang harus saya simpan. Kan ada hal-hal yang memang secara umum harus disimpan, tidak perlu dikeluarkan gitu. Kalau tadi Kang Gimana? sidik ya. Sidik dan kejujuran itu kemudian korelasinya dengan sifat selanjutnya itu apa, Kang? Sifat selanjutnya Rasulullah. Ya, yang amanah itu tadi kan. Jadi begini, ini kan saling berkaitannya. Contoh sidik itu berkaitan dengan amanah. Ini kaitannya dengan dulu ketika Kanjeng Nabi itu masih berjualan. Sehingga beliau kan julukannya Al-Amin. Al-Amin itu kan dari kata amanah. Amanah itu sesuatu yang dipercayakan. Nah, kalau menjadikan sesuatu yang dipercayakan, orang yang amanah, orang yang bisa memegang sesuatu yang dipercayakan. Atau bisa itu dikatakan tanggung jawab itu. Bisa, tanggung jawab itu bisa, amanah itu bisa dikatakan ya tanggung jawab bisa. Karena memang sesuatu yang diberikan kepada kita. Contoh, amanah menjadi seorang pemimpin, amanah menjadi seorang pekerja, kan gitu. Orang itu begini, saya itu kalau misalkan di Al-Hikam itu ada makalah itu begini, kesungguhanmu pada sesuatu yang telah dijamin dan kelalaianmu atau tidak keseriusanmu pada yang dituntut kepadamu itu tanda bahwa mata hati kita itu sudah buta. Nah, ini kalau kaitannya dengan amanah begini, orang itu terkadang sibuk dengan sesuatu yang telah dijamin daripada yang diamanahkan. Gimana tuh maksudnya? Contoh begini. Kita diamanai oleh Allah untuk apa? Beribadah kan? Beribadah. Sedangkan sesuatu yang dijamin oleh Allah kan banyak. Iya, macam-macam. Rizki anggaplah yang paling mudah ya. Rizki itu dijamin oleh Allah. Termasuk jodoh enggak, Kang? Ya termasuk ya. Dijamin itu kan jodoh termasuk rezeki juga. Iya. Sudah dijamin oleh Allah. Nah, banyak orang yang kemudian dia itu terlalu fokus terhadap yang dijamin, sampai dia itu lalai terhadap amanah. Oke. Nah, ini yang kurang pas. Saya analogikan begini biar mudah. Saya punya seorang pembantu. Pembantu saya ini, saya sampaikan, aku beri makan 3 kali sehari. Apapun kebutuhanmu, tinggal ngomong ke saya, nanti saya beri. Ini termasuk mendapat jaminan kan? Jaminan. Ya. Nah, amanah saya, kamu mendapatkan ini, saya jamin ini. Amanahnya, yang penting setiap pagi dibersihkan rumahku. Setiap pagi tolong diantar anak-anakku ke sekolah. Setiap pagi sarapan harus sudah ada di meja. Sudah 3 itu saja amanahnya. Jadi kayak semacam hak kewajiban. Hak kewajiban. Orang yang memiliki nilai amanah, dia tidak akan fokus pada yang sudah dijamin. Lah ngapain kita fokus? Hari ini sarapannya apa? Hari ini lauknya apa? Wis ndak perlu mikir ini. Orang yang amanah loh ya. Dia akan fokus pada pekerjaanku hari ini adalah nyapu, nganter anak, menyiapkan sarapan. Jadi itu kayak kalau misal kita kerja di satu perusahaan terus gaji kan sudah ada yang mikir, ada yang jamin. Lah ngapain mikir gaji wong sudah ada yang jamin kan? Kita harus fokus sama pekerjaan. Fokus pekerjaannya. Lah ini kan makanya ini kan ada di kalam kelima kalau tidak salah di Al-Hikam. Itu kan mengatakan ini contoh orang yang sudah buta mata hatinya. Dia tidak mampu amanah. Ciri orang yang tidak amanah itu sering menyesal ketika mendapati sesuatu tidak sesuai dengan harapan. Sering kecewa berarti. Sering menyesal itu. Gara-gara tadi ya fokus ke yang sudah dijamin tadi. Iya, karena sesuatu sudah dijamin, difikirkan nemen itu ya. Padahal seharusnya amanah ini lebih diutamakan dibandingkan dengan yang dijamin. Sama. Kenapa kita itu kok lebih fokus kepada masalah rizki? Yuk kita ikhtiar saja, sudah ikhtiar semampunya, hasilnya itu Allah yang menentukan. Lah amanahnya jangan lupa. Gitu loh. Jadi amanahnya jangan lupa. Kayak quote itu Mas di medsos itu. Jadi fokus memperbaiki ekonomi tapi sholatnya itu lalai. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira yang demikian ini yang tidak perlu kita
kita budayakan. Makanya Itu dalam berbagai segi di kehidupan kita segi juga. kehidupan. Makanya begini, coba kita mengukur saja. Hmm. Upaya kita dalam meningkatkan dunia itu sebenarnya seimbang atau belum dengan upaya kita meningkatkan sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kita ukur coba begini. Mas Anies misalkan punya bisnis. Anggaplah sekarang itu Kopi, musim kopi. apa? Es teh. Pasti. Wah, es teh Es teh jumbo ya, jumbo es ya. teh jumbo. Buka es teh jumbo, kemudian wah mendapati keuntungan luar biasa. Nah, Kemudian setelah mendapati keuntungan luar biasa, kemudian banyak konsumen yang datang setiap hari. Kira-kira yang ada dalam pikiran Mas Anies apa? Buka cabang. Ya, Ya bukan enggak? cabang, Wah, betul. buka cabang. Kalau bisa ini tambah dibesarkan tuh tempatnya. Kita kalau bisa wong ini keuntungannya satu hari bisa sekian juta apalagi kalau misalkan, berbagai cabang wah banyak. berbagai cabang banyak, wah nanti tambah. Jadi mengembangkan usaha kan gitu ya? Mengembangkan. Itu peningkatan duniawi. Oh, ya, ya, ya. Tapi kita jarang loh. Contoh begini, sehari ya kita subuh misalkan. Oh, subuh kok nggak kroso ya. Sholat subuh kok ya nggak merasa bahwa saya sedang menghadap kepada Allah. Saya akan berupaya lah nanti zuhur bagaimana caranya bisa sholat dengan khusyuk, betul-betul sambung dengan Allah. Jarang orang Iya. berupaya Iya, seperti itu. Padahal itu amanah. Amanahnya kita itu, amanahnya kita itu Allah itu orang jaluk macam-macam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, beribadah. Itu ayat selanjutnya kan ma uridu. Aku ki orang ngarep-ngarep masalah rizki saka sampean. Ma uridu yutaimun, masalah dikeimangan ki ora mikir. Itu Allah kan seperti itu. Itu kan ayat selanjutnya. Setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ada masalah rizki, ada masalah makan dan sebagainya. Itu masalah duniawinya. Maksudnya apa? Ini loh, amanahku, perintahku itu hanya agar kalian beribadah kepadaku. Masalah ini saya yang nanggung. Nggak usah banyak mikir. Artinya itu ada korelasinya ya antara tadi ibadah dengan rezeki gitu ya? Ada, sangat ada. Makanya sebenarnya tugas manusia itu kan hanya ikhtiar saja. Iya. Masalah kemudian diberi atau tidak, diberi sedikit atau banyak, itu kan itu haknya Allah yang memberi. Karena kita itu kan tidak akan mati kecuali rezeki kita habis. Iya, iya. Rezeki kita habis itu. Nah, itu Kan tadi katanya kalau dengan bicara- amanah ya, itu kan katanya dengan amanah. Maka sebenarnya itu amanah besar. Lah Kanjeng Nabi itu sudah dikenal orang yang sangat amanah dari sisi dulu ketika beliau itu kemudian menjadi seorang Rasul. pedagang. Itu kan amanahnya yang luar biasa, dikenal kemudian diberikan julukan Al-Amin. Al-Amin. Itu karena amanahnya beliau. Ini menarik nih tentang amanah dan rezeki Mas Iya. Aldi. Kadang kan kita tadi amanahnya itu ibadah. Ibadah terus tapi rezekinya itu delalah kurang baik. Kurang baik. Atau sebaliknya. Rezekinya baik. Rezekinya baik tapi ibadahnya itu lalai kan gitu. Nah, ini kenapa ini, Kang? Nah, tapi sebelum jauh kan kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Baik. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung.
akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci, ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Pemirsa MAJT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kang Burhan dan Mas Aldi. Nah, Kang, tadi ada pertanyaan. Ketika kita sudah ibadah terus nih, sudah khusyuk nih, tapi kok delalah rezekinya kok seret atau tidak baik kan begitu. Atau sebaliknya, ada orang tuh rezekinya tuh lancar, tapi malah ibadahnya tuh malah ini lalai, itu gimana Kang itu? Baik. Jadi ada hadis begini. Tanda cintanya Allah kepada hambanya ya, adalah ibtalahum. Itu diberikan banyak ujian. Jadi ujian itu tanda cintanya Allah, itu yang pertama. Jadi kalau miskin misalkan, itu dianggap suatu ujian, berarti percayailah bahwa itu adalah tanda cintanya Allah. Tapi kalau dianggap musibah, Kang? Ya enggak apa-apa. tapi kalau mengikuti hadis ini ibtalahum bahasanya. Yang kedua, kita sering kurang tepat memahami makna rizki. Rizki. Rizki itu seolah-olah sesuatu yang sifatnya materi. Padahal rizki itu adalah sesuatu yang sedang kita manfaatkan saat ini. Apapun itu. Rizki saya saat ini ya ini sarung ini, baju ini, peci ini yang dipakai saya saat ini rizki saya. Yang di rumah belum tentu. Walaupun saya miliki. Walaupun sudah dimiliki tapi walaupun belum saya tentu miliki rizki. Ini ngomongin baju ya, Mas? Iya. Bukan yang lain. Ini untuk saya ya, Mas. Ya. Rizki saya atau bukan kira-kira? Rizki jenengan. Bukan. Karena belum diminum. Enggak mesti, karena belum diminum. Oh gitu. Kalau ini nanti saya sampai pulang tidak saya minum, kemudian diminum oleh Mas Aldi, maka rizkinya Mas Aldi. Padahal sudah dikasih loh. Diberikan ke saya, sama. Jadi rizki itu konsepnya itu bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang sedang kita nikmati. Berarti apapun yang sudah sedang kita nikmati itu rizki yang sebenarnya. Contoh, ada orang yang punya rumah besar. Sultan Andara. Wah, Sultan ya Raffi Ahmad ya. Rumahnya kan besar ya. Rumahnya besar kayak istana negara. Tapi anggaplah misalkan yang punya rumah ini setiap hari tidak berada di rumah. Tapi di luar negeri terus tidak pernah pulang-pulang sampai 3 bulan. Malah tidurnya di hotel ya. Nah, maka 3 bulan ini rumah yang megah itu rizkinya yang punya rumah apa rizki dari pembantunya sebenarnya? Pembantunya kan? Pembantunya karena yang bisa menikmati pembantunya itu ya. Tidak perlu membeli, tidak perlu berupaya untuk memiliki. Ketika pagi hari bangun pagi, buka gerbang, menikmati rumah yang indah, masuk adem AC-nya itu ya. Kepingin nonton TV tinggal nyetel TV, kok kepingin mandi tinggal ada kolam renangnya. Yang menikmati itu pembantunya. Padahal pembantu itu bisa jadi berpikir bahwa aku kok gak iso sugih koyo bosku. Saya kok tidak bisa kaya seperti majikanku. Padahal saya dan majikanku itu sholatnya rajin saya. Kan begitu mikirnya. Padahal sebenarnya yang menikmati rezeki itu malah justru bukan yang punya rumah. Lebih sering dia. Nah, ini konsep rezeki. Nah, sekarang begini, kalau diukur dari sisi jumlah atau materi, ya tentu nanti patokan orang itu rezeki seolah-olah materi. Padahal tidak. Ada orang yang setiap hari berdoa minta kaya kepada Allah. Tapi oleh Allah tidak diberikan kekayaan. Tapi diberikan apa? Rumah tangganya sakinah. Ya, anaknya soleh-soleha.
punya tetangga, tetangganya baik-baik, punya komunitas, dipertemukan dengan orang yang baik. Itu sudah sangat lebih dibandingkan dengan orang yang punya kekayaan dari sisi material, tapi belum memiliki keturunan. Kalau punya anak, anaknya nakal-nakal, menghabiskan hartanya. Punya tetangga, tetangganya selalu iri dengki. Ya, punya komunitas, komunitasnya tidak pernah baik dengan kami. Tidak tenang hidupnya. Kita melihatnya dia bahagia dengan hartanya. Padahal dia terkadang melihat kita lebih bahagia seperti dia pembantunya misalkan. Jadi sekali lagi bahwa kita terkadang kurang memahami konsep rizki. Konsep rizki yang sebenarnya itu ya. Dan kita itu kemarin yang saya sampaikan di acara Karim ya. Kita itu lebih sering menikmati nikmatnya orang lain. Padahal kalau kita itu tugasnya diberikan kenikmatan, kalau di kantin-kantin itu nikmati yang tersaji. Kalau saya saat ini disuguhi kopi sama Mas Anies, ya sudahlah nikmati kopinya ini. Nggak perlu saya misalkan, kok nggak ada jahe, kok nggak ada wedang rempah, kok nggak ada teh anget, lah ngapain wong sesuatu yang tidak disajikan. Maka yang tersaji ini nikmati. Nah ini konsep ridho, kan kemudian konsep ridho kepada rizki yang diberikan oleh Allah. Jadi nerimo ing pandum termasuk ya itu. Kebanyakan orang itu menikmati nikmatnya orang lain. Makanya ada sifat iri dengki itu gara-gara itu ya. Iri dengki. Kalau iri saja rodok mending. Iri itu kan begini. Iri itu tidak senang dengan nikmat orang lain. Tidak senang saja. Tidak senang. Misalkan begini. Wah, rumahnya baru lagi. Wah, kendaraannya baru lagi. Itu iri. Paling yo utang kan gitu. Itu kan iri. Dengki itu sampai dengan mendoakan keburukan. Mugo-mugo tabrakan ning dalan. Sudah iri karena kendaraannya baru, ditambah didoakan agar celaka di jalan. Itu iri dengki. Kalau iri saja rodok mending itu ya, karena sifatnya itu tidak mencelakakan. Tapi kalau sampai dengki, itu yang bahaya. Makanya tadi konsepnya kalau kita itu kepingin, ya tadi konsepnya kan masalah rizki ya. Yo nikmati apa yang ada, itu sudah hidup paling nikmat. Makanya kalau kita mencoba melompat menikmati nikmatnya orang lain, tentu hidupnya tidak tenang. Itu termasuk tidak amanah nggak Gus? Ya termasuk ya. Ini kan ya amanahnya gitu, termasuk yang dipercayakan ke saya kan. Ini amanahnya ya dinikmati lah amanahnya. Termasuk gini Kang, tentang gaji. Itu rezeki kita enggak? Rizki kalau memang itu sudah kita dapatkan, kita nikmati, tentu rizki kita. Misalkan ditabung. Nah, yang ditabung belum tentu. Belum tentu. Misalkan Mas Anies punya tabungan 5 miliar. Amin. Punya tabungan 5 miliar misalkan ya. Saya juga Gus. Nah, terus kemudian mohon maaf, tiba-tiba Mas Anies mendadak meninggal. Itu jangan amin itu. Kira-kira 5 miliar itu rezekinya Mas Anies atau bukan? Bukan. Ahli warisnya kan. Ahli warisnya ini kembali ke orang tuanya, ke adiknya kan gitu. Padahal itu sudah jerih payahnya Mas Anies yang luar biasa. Jadi termasuk keadaan kita sehat hari ini sehat. Sama. Itu orang sehat begini. Saya itu misalkan bisa menikmati segala macam makanan. Terus nikmatnya Masya Allah, makannya sudah saya nikmati, nikmatnya luar biasa. Nikmat sehat. Ada orang yang bisa membeli lebih dari ini. Tapi dokter mengatakan tidak boleh makan daging. Tidak boleh makan pedas, tidak boleh ini makan yang berminyak. Lah makannya apa dok? Cukup nasi saja, nasi putih. Berarti rezekinya nasi saja. Nikmatnya di mana? Padahal mampu membeli lebih dari apa yang kita punya. Tapi dokter membatasi. Oh ini memang harus puasa dari rizki itu harus puasa. Ini sampai hanya boleh memakan nasi saja. Nah itu rizkinya, itu nasi itu. Itu konsep rizkinya. Nah jadi sifatnya Rasulullah itu tadi dua itu bisa kita terapkan dari sisi kehidupan manapun ya, dari sidik kemudian amanah. Nah, itu. Nah sifat Rasulullah yang lain yang bisa kita contoh perilakunya tabligh. Tabligh itu kalau saya mengartikan lebih arah ke komunikatif.
Komunikatif. Ada yang Kanjeng mengatakan juga menyampaikan gitu ya. Menyampaikan, ya menyampaikan kan komunikasi Iya, itu. iya. Ilmu Itu menyampaikan. tentang cara atau metode gitu kan, Gus? Bisa Komunikasi. jadi terkait dengan caranya. Beliau itu kan punya cara yang luar biasa ketika tabligh, ketika ceramah kan Iya, tidak iya. kemudian selalu ceramah seperti di panggung-panggung, kan tidak ada kisahnya Kanjeng Nabi itu kok dari panggung ke panggung kan tidak ada riwayatnya. Justru Kan kan nggak ada juga acara tablik akbar nggak Nabi ada, Muhammad gitu kan. nggak ada. Justru beliau kan dakwanya terkenal sembunyi-sembunyi, ya kan? Paling ya tadi ya Sembunyi-sembunyi. Gus ya, Kang, bikin halakoh-halakoh itu Ya, kecil itu ya. kecil-kecil itu sedikit demi sedikit itu kan tablighnya beliau. Bahkan beliau itu saking dikatakan mampu komunikasi dengan baik, nyuwun sewu. Begitu adilnya beliau dengan istri-istri beliau. Ini kan ilmu komunikasi. Contoh begini. Kanjeng Nabi itu pernah memberikan cincin kepada istrinya. Yang mana? Pokoknya istri-istrinya diberikan cincin. Ketika memberikan cincin kepada istrinya si A, itu mengatakan begini, ini aku beri cincin, kamu aku beri cincin, tapi jangan bilang ke yang lain. Oh ya. Mengatakan demikian. Nah ternyata Kanjeng Nabi itu mendatangi istri yang lain, memberikan cincin yang sama, dan menasehatkan dengan nasihat yang sama. Jangan sampaikan ke siapapun kalau aku memberikan cincin. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Suatu saat ketika kumpul istrinya itu, ada yang bertanya begini, ya Rasulullah, dari sekian istrimu ini, siapa yang paling engkau cintai? Apa jawaban Rasulullah? Yang aku beri cincin. Itu di hatinya itu senang semua itu. Oh, berarti saya. Sebenarnya juga sama, oh berarti saya. Padahal semuanya dikasih oleh Rasulullah. Itu ilmu komunikasi itu. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu sehingga orang lain itu bisa Menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti. oh ya, itu Rasulullah. tepatnya itu ya. Menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti. Pernah begini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya kebiasaan ketika minum itu selalu disisakan. Disisakan. Iya. Jadi misalkan ini saya dikasih kopi disisakan, nanti biasanya yang minum itu istrinya. Ini riwayatnya Aisyah. Aisyah selalu meminum sisa minuman dari Rasulullah. Nah, suatu saat Kanjeng Nabi itu tumben minum itu dihabiskan. Jadi minum dihabiskan. Sampai Aisyah itu menangis, ya Rasulullah. Biasanya engkau ketika minum, engkau memberikan sisa air di gelas itu sehingga aku bisa meminum sisa dari air minummu. Apa kata Rasulullah? Sudah begini saja, kamu ke dapur lagi, bikin minuman lagi, nanti aku sisakan. Ini kata Rasulullah. Nah, ketika sampai di dapur, begitu kagetnya Aisyah itu, ternyata baru ingat bahwa gulanya itu habis. Padahal tadi ingetnya itu naruh gula Di minuman yang di minumannya Rasulullah. Rasul. Ketika diteliti kembali di dapur, ternyata yang terbuka adalah wadah garam. Oh. Berarti tadi yang dicawiske Kanjeng Nabi itu anggaplah kopi ya. Iya. Dikira gula, kopi campur uyah. Berarti kopi asin itu ya. Kopi asin. Lah, ternyata inilah alasan kenapa Kanjeng Nabi itu menghabiskan. Kenapa? Itu manajemen tabligh itu. Ya, seni komunikasi. Seni itu ya. komunikasi. Coba andai kata saat itu kemudian Kanjeng Nabi langsung marah, Langsung mengata-ngatai Iya, iya. Aisyah, ini gimana, apa mau membunuhku atau gimana, jangan kok sediombene kok banyu uyah misalkan. Kan manajemen itu. Iya, iya. Manajemen kemarahan, dakwahnya itu luar biasa. Bahkan Sehingga siapapun juga terkesima dengan dakwah Rasul lewat tadi itu. makanya bahasanya begini, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa perbuatan itu jauh lebih tajam dibandingkan dengan bahasa lisan. Termasuk tabligh ini hanya sebatas menyampaikan lisan atau perbuatan? Semuanya perbuatan. Jadi kan kalau dalam ilmu dakwah itu ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Lisanul hal itu bahasa perbuatan, lisanul maqal itu bahasa lisan. Yang paling baik sebenarnya combine, dikombinasikan. Seimbang, Ya lisan, ya perbuatan. Ya sinkron Contoh. antara keduanya berarti. Contoh saya misalkan menasihatkan anak saya, ayo jamaah maghrib. Tentu jangan saya hanya lisannya saja, tapi saya sambil sudah dandan rapi, sudah siap ke masjid, ayo jamaah masjid.
bukan saya nonton TV. Nah, kemudian saya menasihatkan, walaupun nasihatnya baik loh ya. Ayo nang, jamaah maghrib, saya nonton TV. Itu tidak lebih masuk. Atau dengan kata misalkan di pesantren, saya sering menyampaikan ke beberapa pengurus ya, beberapa pengurus misalkan ada satu anak, dua santri yang memang sulit sekali dengan bahasa lisan itu bisa dinasihati. Ya sudahlah, ketika kegiatan tinggal sendiri saja. Ketika ro'an, tidak mau ro'an, tinggal kunci saja pintunya. Nanti lama-lama kan dia akan mikir, malu ya sendirian di kamar. Yang lain sedang ro'an, dia sendirian di kamar. Yang lain sedang senam, dia sendirian di kamar. Yang lain jamaah, kegiatan, dia sendiri di kamar. Lama-lama akan malu. Kalau memang nasihat sudah tidak bisa mampu untuk menyentuh hatinya, maka lisanul hal itu lebih tinggi efeknya dibandingkan dengan lisanul maqal. Makanya sering orang mengatakan Allah jarkoni, ya kan? bisa mengajar tapi raiso lakoni. Itu kan seperti itu. Kenapa? Ya karena mungkin melihat ini katanya kiai kok mengatakan jujur, padahal kasusnya akeh misalnya. Kan sering seperti itu. Lah coba kita tidak perlu melihat bagaimana kualitas bicaranya kiai, public speakingnya seorang kiai, tapi kita melihat haliyahnya. Ya Allah, ini kiai ini kok tidak banyak bicara, tapi tawaduknya. Padahal beliau tidak pernah berbicara menasehati tentang tawaduk. Tapi orang langsung terdakwai, ya Allah, lewat tindakannya dia, lewat itu. Perilakunya. Dia berbicaranya sedikit, berbicara pelan, berbicaranya itu menyentuh, sejuk. Ketika kita itu melihatnya, ya Allah, kok ada orang yang seperti ini, sejuk dilihat, perkataannya baik. Padahal dia tidak pernah berdakwah, berkaitan dengan bagaimana berkata-kata yang baik, atau daripada tidak bisa berkata baik, ya lebih baik diam, kan tidak pernah. Tapi orang langsung berpikir, oh iyalah saya sekarang sudah tidak perlu banyak bicara. Beda sama orang modern sekarang ya Gus. Gimana? Biasanya kan banyak bicara, pintar bicara, tapi dalam perlakuan atau tindakan itu minim sekali. Ya. Mungkin karena sekarang itu ya, kalau sekarang ini lebih banyak dakwah itu lebih dimudahkan. Dakwah lebih dimudahkan, apalagi media ya. Media. Kita tidak tahu orang yang berdakwah ini haliyahnya seperti apa, kan tidak tahu. Yang penting ya sudah nasihat baik. Bahkan malah sekarang itu kan diajarkan itu public speaking. Itu kan termasuk juga seni untuk kita komunikasi. Dengan orang lain. Itu kan sebenarnya ya tetap ada sisi baiknya. Wong itu yang namanya dakwah itu tidak harus haliyahnya. Cuma kalau dengan disempurnakan dengan haliyah yang sempurna, yang baik, itu kan otomatis akan lebih mengena dibandingkan dengan perkataan saja. Walaupun dengan perkataan saja ya sudah cukup. Kalau kita mendengar misalkan Gus Baha itu kan kebanyakan video kan modelnya yang ada gambarnya saja, tidak bergerak itu kan, yang hanya ini saja kan, tidak ada apa-apanya, tulisannya saja mungkin. Tapi orang mau mendengarkan, orang mau mendengarkan. Ketemu dengan Gus Baha saja belum pernah. Paling kalau melihat Gus Baha live itu ya paling ngaji di meja itu adamnya itu dok kan, didampar itu kan ya. Tidak pernah kita melihat haliyahnya bagaimana keseharian. Ya itu sudah dakwah banget. Sudah, apalagi misalkan sampai misalkan Mas Ari sama Mas Aldi sering sowan ke sana, tahu haliyahnya. Oh ternyata ya Allah, orangnya tawaduknya memang demikian, sederhananya demikian, akan lebih mengenal lagi. Jadi saling menyempurnakan. Tabligh ini itu disempurnakan dari dua sisi, lisanul hal, kemudian lisanul maqal, itu saling menguatkan. Keduanya punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Tapi kalau ini dikombin akan menjadi dakwah yang mengena di masyarakat. Idealnya kan harus saling beriringan nanti itu. Ya karena itu tadi mengurangi kata-kata jarkoni, kan seperti itu ya. Wong ini kan baru kasus kemarin. Kok sedang menyampaikan berkaitan dengan bagaimana etika, itu kan kurang masuk. Kurang masuk. Dulu itu kan ada misalkan Ustadz menyampaikan bagaimana keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah misalkan. Cerai. Nah itu kan orang itu kan akan berpikir langsung ditinggalkan tuh. Ustadz sebaiknya langsung ditinggalkan. Kenapa? Padahal yang namanya cerai itu kan ya juga bagian daripada kehidupan sebenarnya yang harus. Oh ini memang penyelesaiannya dengan cara cerai. Tapi pandangannya kan negatif nih. Negatifnya karena memang
Ya ini dulu itu sering ceramah berkaitan dengan keluarga sakinah. Ah. Nah ini kok sekarang malah rumah tangganya Jadi bobrok. tidak berbanding lurus tapi malah bertolak belakang kan Bertolak gitu. belakang. Makanya public figure, seorang penceramah itu ya memang harus hati-hati betul. Jadi beban juga sebenarnya, beban dalam Kita arti juga harus menjaga. pinter-pinter mencari idola kan Gus. ya. Terus begini, tapi itu juga bagi para dai ya, bagi para pemateri-pemateri itu juga menjadi pembelajaran. Artinya lebih menjaga diri. Ya namanya kalau dalam bahasa tasawuf kan muroah ya, menjaga muroahnya, kira-kira Marwahnya itu wibawanya misalkan. Yuk saya bisa-bisa saja misalkan, wah saya kok kepingin ke kolam renang mandi, saya pakai celana pendek, enggak pakai peci, misalkan pakai kaos dalam saja. Ya enggak apa-apa, sah-sah saja wong itu hak saya, sama-sama manusia kepingin mandi di kolam renang. Tapi terkadang ketika sedang mandi seperti itu ada yang memanggil Ustadz, wah kan enggak enak. Nah, lagi, oh, Ustadz, wah ini kenal juga ternyata. Nah, akhirnya kan kemudian belajar, oh iya ini kan karena sudah, yo kalau manggilnya Kang enggak lumayan enggak apa-apa ya, kalau di tempat kolam renang mengundang lah ini kan ya muroahnya harus dijaga, berarti muroahnya memang harus betul-betul dijaga sesuai dengan balance ya antara perkataan dan perbuatan. Ya kira-kira demikian. Oke, mungkin yang terakhir Kang, tadi kan ada 4 ya sifat Nabi. Terakhir ada fatonah ya. Ya. Itu gimana Kang? Fatonah itu intelektual. Intelektual cerdas. Jadi ada makalah yang masyhur itu kan, faman aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kepingin dunya ilmu kuncinya, kepingin akhirat dunya ilmu, kepingin dunya akhirat kemudian ilmu juga. Jadi kunci betul intelektual. Nah, Kanjeng Nabi fatonah itu dalam arti apa? Yang pertama, beliau itu adalah ini disadari atau tidak, berarti beliau seorang penghafal yang luar biasa sebenarnya. Penghafal. Ayat-ayat yang masuk melalui wahyu hanya satu kali kemudian langsung disampaikan kan. Sebenarnya beliau dikatakan, makanya ada yang tanya gini, berarti Kanjeng Nabi itu hafid ya? karena hafal Quran. Ya bukan lagi hafal, beliau paham betul apa maknanya, karena jadi ada tidak hanya hafal tapi juga paham betul gitu ya. Asbab nuzulnya. Cuma kan tidak masyhur kemudian Kanjeng Nabi pernah simaan di mana kan enggak ada. Tapi kan semua dihafal, otomatis hafal karena ke Rasulullah disampaikannya ke Rasulullah, disampaikan kepada umat, otomatis Rasulullah itu hafal. Karena yang menulis itu kan bukan Rasulullah, kan para sahabat yang menulis di tulang belulang, di pelepah kurma itu kan para sahabat. Nah sehingga intelektual ini mutlak sebenarnya bisa digunakan dimanapun. Orang itu bisa berjalan lurus, berjalan baik, itu kan karena ilmu. Ibarat Mas Anies ini punya kendaraan yang bisa menjadikan Mas Anies ini, kalau mau mendahului sisi kanan, ini lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti, ini kalau misalkan ada kubangan air, yo pelan-pelan, jangan sampai kemudian nyiprat. Itu kira-kira ilmu kan? Ya, ilmu. Karena ilmu. Jadi tidak bisa kita itu lepas dari ilmu. Makanya Rasulullah itu sering menyampaikan berkaitan dengan ilmu ini, bahkan derajatnya itu tinggi luar biasa. Orang yang berjalan ke majelis ilmu saja itu kan dapatnya surganya Allah. Itu karena memang tingginya nilai intelektual yang bisa mengantarkan kita kepada pemahaman. Orang bisa iman kepada Allah, Allah itu memberi rizki, Allah itu yang mengatur takdir, Allah itu yang maha memberi. Itu kan karena ilmu. Betul. Kalau tidak ada ilmu, kita tidak mungkin bisa iman. Iya. Dari mana kita bisa beriman kepada Allah? Allah itu maha memberi kalau kita tidak tahu. Makanya kan menurut ilmu kan wajib Bang ya? Iya. Faridoh itu bahasanya. Faridoh itu kalau dalam bahasa Arab itu mubalaghah, maknanya itu banget kayak. Banget oleh dan fardu kayak. Namanya tolabul ilmi faridotun kan gitu bahasanya. Faridoh itu sungguh-sungguh sangat diwajibkan. Karena tidak mengenal usia ya? Tidak mengenal usia, artinya itu wajib dari kita lahir sampai ke liang lahat. Ya, karena hadisnya ada juga seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa long life ya, long life education gitu ya. Jadi pendidikan itu seumur hidup. Nah, yang bisa makanya dikatakan madrasatul ula. Ibu itu sebagai pendidik yang pertama. Ya, karena ibu ini yang paling banyak bicaranya itu ibu-ibu.
Makanya saya sering mengatakan coba ditelaah itu, dibuka saja di browser di Google. Laki-laki itu bisa mengeluarkan kata-kata satu hari maksimal 7.000 kata per hari. Maksimal Laki-laki itu ya? maksimal. Perempuan itu satu hari bisa mengeluarkan kata-kata 21.000 sampai dengan 28.000 kata per hari. 7.000 dan 7.000 3 sampai 4 kali lipat. Makanya Pak, artinya begini, kenapa perempuan itu tidak bisa terus terang, mesti ada mukodimahnya. Jadi tidak bisa terus terang, ada mukodimahnya. Ibaratnya kepingin minta bantuan kepada suami, misalkan istri saya misalkan mengatakan, Pak, ini saya sedang nyuci di belakang, piring belum dicuci, nanti setelah nyuci juga ada nyuci pakaian, terus jemur, itu loh anak-anak belum dijemput. Nah, jadi mukodimahnya banyak, tujuannya satu, perintah jemput anak. Itu kan? Kenapa tidak langsung anaknya dijemput, itu enggak. Itu ada mukodimahnya, itu memang fitrahnya. Makanya penelitiannya begini, anak-anak yang cerdas itu biasanya terlahir dari ibu-ibu yang cerewet solehah. Cerewet solehah? Nah, ada solehahnya loh, kalau cerewet saja saya enggak jamin. Makanya kalau ada ibu kok kalem, punya istri kok orang omongnya menengan, itu anaknya dedel biasanya. Dedel. Karena cerewet itu penting. Ya karena ketika ditanya oleh anak, jawab, ditanya jawab, komunikasinya itu. Nah, mungkin sekarang gitu. Nanti Mas Aldi bisa nyari yang cerewet ya. Cari yang cerewet tapi yang soleha ya Mas Aldi ya. Jangan cerewet-cerewet saja, tapi cerewet yang soleha. Nanti anak-anaknya itu mudah untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Oke, Kang, ini karena sudah habis ini waktunya, mungkin ada closing statement buat para pemirsa tentang 4 sifat Rasulullah dan bagaimana kita bisa membangun kepribadian dengan baik. Baik. Jadi sebenarnya banyak sekali sifat-sifatnya Rasulullah yang bisa kita contoh. Tapi kemudian kalau kita belajar ilmu tauhid itu ada sifat wajib. Sifat wajib, ada sifat muhal kan begitu ya, mustahil. Kemudian ada sifat jaiz. Nah, di antara sifat wajibnya Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatonah ini. 4 inilah yang minimal menjadi barometer. Artinya kalau kita ingin meniru Rasulullah secara keseluruhan, barangkali kita tidak mampu untuk meniru 100%. Tapi minimal kita punya ukuran barometernya adalah 4 sifat ini tadi. Kita kuasai betul agar bisa haliyah kita itu bisa meneladani Rasulullah SAW. Andai kata kita tidak mampu pun minimal sudah ada usaha. Minimal sudah ada usaha. Jadi kenapa beliau dikatakan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu karena memang itulah yang paling memungkinkan bisa kita teladani. Yang lain barangkali sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat, itu tidak kemudian dijadikan sebagai sifat wajib. Makanya sifat wajib ini kita konsen fokus di sana saja agar bisa menjadi pribadi yang karakternya seperti Rasulullah SAW. Baik, saya kira hanya itu saja. Terima kasih yang Burhan. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dudai dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.